Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita sekarang hadis Bukhari. Bab yang ke-55, babu minal kabairi alla yastatira min bauli. Bab menjelaskan orang kalau pipis itu harus tuntas dan disiram, sehingga umat Islam harus dalam keadaan bersih, sehat, dan jauh dari sesuatu yang kotor dan najis. 14 abad yang lalu Al-Quran, As-Sunnah, Allah telah mengajarkan melalui lisan nabinya seperti itu. Hadis Bukhari 216. Haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir am Mansur am Mujahid an Ibnu Abbas qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihaitim min hitanil Madinah. Kata sahabat Ibnu Abbas, suatu ketika Nabi itu lewat di tembok kota Madinah, di kuburan Madinah, di Baqi. Berarti ini kuburan umat Islam, bukan kuburan orang kafir. Au Makkah, di Mekah mungkin juga. Fasami'a, maka mendengar siapa Nabi sauta insanain, kepada suaranya dua orang, yu'adzabani, yang sedang diazab oleh Allah, fi kuburihima, di dalam kuburannya. Tidak seorang pun yang bisa menjamin bahwa kita ini lolos dari azab Allah. Artinya sesuatu yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi ini boleh dipraktekkan untuk hal-hal yang lain, tidak hanya satu kuburan. Karena di dalam hadis ini tidak ada dijelaskan kekhususan. Andai saja hadis ini khusus untuk Nabi dan kuburan tertentu, Nabi tidak akan wafat sebelum menjelaskan hadis itu. Karena Nabi itu muballigh, liyubayyina linnas. Jadi Nabi itu untuk menjelaskan, mempraktekkan, menetapkan segala hal yang ada di dalam Al-Quran, mencontohkan. Faqala an-nabiyyu, jadi fasami as-sauta insanain yu'adzabani fi kuburihima. Faqala an-nabiyyu, Nabi mendengar dua orang disiksa di dalam kuburannya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'adzabani, Masya Allah, mereka berdua ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, padahal sebenarnya tidak besar-besar amat dosanya. Artinya ada yang lebih besar dalam pengertian seperti membunuh, menghilangkan nyawa orang, berzina, segala macam. Tsumma qala, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa ma yu'adzabani fi kabir, tentu ini tidak disiksa dengan sesuatu yang terlalu besar. Tsumma qala bala, tapi kelihatannya kecil, tapi betul ini dosa besar. Dosa besar. Kana ahaduhuma, jadi Nabi menyampaikan, sepertinya orang menganggap ini dosa kecil, padahal ini besar. Atau pemahaman yang berikutnya, ada sebenarnya yang lebih besar seperti pembunuhan, tapi ini juga enggak kalah besar. Begitu kata syarahnya, penjelasannya dalam kitab Fathul Bari. Kana ahaduhuma, ada apa salah satunya, orang yang sedang disiksa itu la yastatiru, yaitu tidak bisa dia menjaga mimbaulihi, dari percikan pipisnya. Ya, pipis harus tuntas supaya sehat, minum air bersih, putih, apalagi kalau air hangat, supaya pipis kita itu bersih putih.
Tapi kalau pipis kita itu sudah berwarna kuning, apalagi pekat, itu berarti ada sesuatu yang tidak kurang bagus. Ya, harus lebih banyak minum, kecuali dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa, karena itu sudah disesuaikan oleh semua anggota badan kita, maka tidak ada masalah. Apalagi itu hanya pergantian dari yang tadinya tidak makan minum pagi, siang, dan sore, nanti berganti makan waktu malam dari maghrib sampai subuh itu. Dosa yang pertama hanya karena tidak bisa menjaga dari najis. Yang penting kita harus berusaha menjaga dari najis, tapi nggak usah was-was, nggak usah berlebihan menjadi ragu. Wa kana al-akhar, oleh karena itu biasanya masjid itu kalau dari harus bersih, rapi. Ada yang kalau dari tempat wudhu itu lalu melewati air yang mengalir, boleh menggenang, boleh tidak, tapi ada air yang mengalir di ubin itu, tapi ubinnya tidak licin dan lain sebagainya. Itu teknis. Yang penting bagaimana caranya, harus umat Islam menjaga kesucian dan kebersihan dan kesehatan. Wa kana al-akharu, dan ada orang yang lain yang sedang diazab itu, yamshi, yaitu mereka waktu hidupnya selalu menebarkan, berjalan bin namimah, dengan mengadu domba, fitnah sana, fitnah sini. Apalagi kalau sekarang tinggal pencet di HP, Masya Allah, hati-hati. Kelihatannya kecil tapi itu dosa besar. Sampai Nabi atas izin Allah mendengarkan orang itu disiksa. Tsumma da'a, melihat kejadian seperti itu, Nabi sayang kepada umatnya, memberikan solusi. Sampai orang mati saja oleh Nabi dibantu dengan usaha, dengan doa. Tsumma da'a, kemudian Nabi meminta, bijaridatin, dengan pelapah korma. Fakasaroha, maka memecah siapa Nabi, kisrotain, dengan menjadi dua. Ada yang memahami memang dua pelepah kormanya yang tidak ada daunnya. Ada yang memahami satu lalu dibelah jadi dua, ditaruh di kepala kuburan. Ada yang memahami seperti itu. Tsumma da'a bijaridatin fakassaraha, maka memecah kisratain, dengan kasaro boleh, pakai tasdid boleh. Kalau kasar memecah-mecah, fakasaroha, maka membelah siapa Nabi, kisrotain, dengan dua belahan, nggak pakai tasdid berarti. Fawadha'ah, maka meletakkan siapa Nabi, faqatta'na aydiyahunna, diiris-iris, berulang-ulang maksudnya. Fawadha'a, maka meletakkan siapa Nabi, ala kulli qabrin, pelepah korma tadi diletakkan oleh Nabi, kisrat, ala kulli qabrin kisratan, jadi satu-satu, karena dua orang. Faqila, maka dikatakan, ditanyakan lahu, bagi Nabi, kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima, mengapa, fa'alta, melakukan siapa engkau Nabi, hadza, kepada ini, minta dua pelepah korma, lalu dipecah jadi dua, lalu diletakkan di kepala kuburan tadi. Qala, menjawab siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahu, saya berharap atas izin dan ridha Allah, ayyu khaffafa, untuk diringankan, anhuma, dari kedua orang yang yu'adzabani fi kuburihima, orang yang sedang diazab di dalam kuburan ini, malam taibasa, selama pelepah korma ini belum kering. Pertama, la'allahu ayyukhaffafa anhuma, saya berharap dengan pelepah korma ini atas izin Allah, orang yang diazab dalam kuburan itu diringankan. Ini memberi kefahaman bahwa yang di dalam kuburan itu, pertama ini kuburan baqi, kalau di Mekah Ma'lah. Kedua, berarti kuburan ini yang meninggal itu adalah orang Islam.
Karena mohon maaf, syafaat Nabi, bantuan Nabi, doa Nabi itu tidak bisa mengentaskan orang kafir, meringankan siksa orang kafir, itu nggak bisa. Jadi ini orang Islam yang di dalam kuburan yang diazab itu. Hati-hati, meskipun kita beragama Islam, harus menjaga kesucian, kebersihan, kesehatan, dan berhenti jangan menyebar hoak. Jangan menyebar fitnah, berita bohong, ngadu domba sana sini. Sudahlah, kita ini lebih baik menghindar dari semua masalah. Cukup kita sampaikan doa dan contoh, dan kita apabila punya kesempatan, kemampuan, ya diingatkan seperlunya. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, biar orang lain atau biar Allah yang nanti yang mengingatkan. Kita menghindar dari permusuhan. Biarkan, nah itu ada aparat itu nanti yang meluruskan. Kalau aparat masih belum, nanti Allah yang meluruskan dunia akhirat. Bisa dengan tegas, bisa dengan lemah lembut kalau Allah itu. Kalau diingetin dengan biasa-biasa tidak bisa, maka diingetin dengan corona. Diingetin biasa-biasa nggak bisa, diingetin dengan angin, dengan panas, dengan paceklik, dengan orang dalam keadaan banyak ikan, banyak nikel, banyak minyak, banyak emas, tapi orang sulit mendapatkan uang, mendapat pekerjaan. Ini merupakan peringatan tersendiri. Bisa Allah mengirimkan geledek, hujan, petir, gempa. Pasukan Allah itu banyak, termasuk corona. Oleh karena itu jangan pernah kita menganggap mari kita berperang dengan corona. Janganlah, kita memohon kepada Allah agar makhluk Allah yang sedang bertasbih yang namanya corona itu untuk dialihkan kepada tempat yang dikehendaki oleh Allah, misal tempat yang lain. Sebagaimana wala tasubbud dahra, jangan pernah kita mencaci maki suatu masa, karena masa itu mau hujan mau panas itu ciptaan Allah. Minta saja kepada Allah solusi, laporkan bahwa kami mau pergi atau ada apa atau ada hajatan gitu. Karena corona ini makhluk Allah yang sedang bertasbih. Oleh karena itu kalau hujan saja Nabi mencontohkan berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Enggak mencaci hujannya. Ya Allah, ini hujan merupakan rahmat-Mu ya Allah. Cuma kalau berkenan, karena kami ada suatu kepentingan, bagaimana kalau dialihkan ke tempat yang menurut Allah untuk detik ini lebih membutuhkan dan lain sebagainya. Mungkin ada bahasa yang lebih halus lagi. Jadi tidak mencaci maki. Jangan terlalu angkuh. Mari kita mengalahkan, berperang dengan corona COVID-19. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau mencaci ini pasukan setan, pasukan jin, ini corona. Jangan begitulah. La'allahu ayyukhaffaf anhuma. Kalau Nabi Ayyub itu menghubungkan dengan syaitan, itu penyakitnya karena ketawaduannya. Artinya sama dengan Nabi Ibrahim. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Aku sakit karena ulahku. Tidak menjaga makanan, minuman, kena pewarna, pengawet, kurang istirahat, dan akhirnya jadi sakit. Nabi Ayub juga begitu. Ini karena ulahku. Aku mau tergoda oleh syaitan. Jadi beda bagaimana tanggapan kita terhadap lahirnya suatu musibah. Kalau Nabi itu tawadhu dan mengakui kekurangannya. Oleh karena itu rajin istighfar, paling tidak bisa 70, 100. La'allahu ayyukhaffaf anhuma. Kembali kepada materi kita, hadis Bukhari 216. Malam taibasa, selama belum kering. Kenapa kok pelepah kurma? Karena pelepah kurma itu agak lama keringnya. Artinya kalau sedekah itu cari sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Ya, oleh karena itu yang disebut adalah pelepah kurma. Au ila ayyaibasa. Jadi ini hadis ada di dalam Bukhari 216, 218, 1361, 1378, 6052, 6055. Kalau pelepah kurma saja bisa membantu, bisa mendoakan, bisa bermanfaat bagi orang lain,
bagi orang yang telah wafat, apalagi bacaan Al-Quran. Yang dibaca Al-Quran yang menyampaikan malaikat Jibril firman Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi doanya manusia, doanya keluarga, doanya umat Islam, lebih aula. Demikian menurut Fathul Bari. Tembok itu tadi milik Ummi Mubasyar. Kalau Mubasyir menggembirakan, bergembira, Mubasyar digembirakan, Al-Ansariyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. An-Nur mulai dari 15 sampai 19. Jangan pernah kita menganggap ringan suatu dosa sekecil apapun, karena sekecil apapun dosa kita tetap berdosa, melakukan perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar wa kullu dzunubi ila Allah. Kenapa iblis itu terkutuk? Karena mereka tidak menghargai Allah. Padahal Nabi Adam itu diciptakan biyadillah, dengan kekuasaan Allah. Kamu tidak menghargai Adam. Kamu mesti ingat, Adam itu adalah amanah, titipan. Aku yang menciptakan, aku yang nitip. Suatu barang dititipi oleh oknum pejabat, lalu kita dengan berani-beraninya tidak menjaga, tidak menghargai, dosanya berlipat-lipat. Ala anna at-ta'dziba la yakhtassu bil kaba'ir bal qad yaqa'u 'ala as-saghair. Qala li anna al-ihtiras min al-baul lam yarid fihi wa'id. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun 'adzim. Al-Anfal ayat 68. Untung Allah masih suka memaafkan kekurangan kita. Apabila tidak, setiap kita Masya Allah melakukan dosa, habis kita kalau langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat Abi Hurairah marfu, hadisnya, aktsaru adzabil qabri minal baul, ay bisababi tarkit taharrus minal baul. Wal muradu minhu huna maka bi qasdil idrar, fa amma maqtada fi'li maslahatin aw tarki mafsadatin fa huwa matlub. Pertama, kita kembali lagi, jaga kebersihan, kesucian, kesehatan. Hindari namimah, ngadu domba, menebarkan fitnah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya menjelaskan suatu keadaan supaya tidak terlalu banyak orang yang tergelincir jatuh kepada penipuan seseorang dengan cara yang tertentu, yang baik, situasinya memungkinkan, maka tidak ada masalah. Jadi mesti kita membedakan mana yang dianggap namimah, mengadu domba, mana yang itu tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Illa ayyuqala al-istimraru huwa al-mustafadu minhu ja'alahu kabiratan li'anna al-israra ala as-saghirati hukmuhu hukmul kabirah. Orang yang terus-menerus melakukan dosa meskipun kecil menjadi besar. Gunung itu tumpukan dari batu yang kecil-kecil. Orang itu jatuh bukan karena dia nabrak batu, berjalan lalu nabrak batu besar, nabrak gunung. Tapi orang itu biasanya jatuh tergelincir karena oleh batu kecil, nabrak batu kecil. Inni marartu biqabrain yu'adzabani fa ahbabtu bi syafa'ati ay yurfa anhuma madama radbain. Jadi ini ada masalah, kisahnya berbeda-beda. Kata sahabat Abi Hurairah, jadi ada pakai jaridatain, ada qusnain. Annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin fa waqafa alaihi fa qala ituni bi jaridatain faja'ala ihdahuma inda ra'sihi wal ukhra inda rijlaihi.
Ada yang mengatakan berpendapat ja'ala ala kulli qabrin jaridah thumma gharaza inda ra'si kulli wahidin minhuma qit'atan. Wa kadzalika at-takhfif bi barakatit tasbih. Jadi pohon itu bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua makhluk Allah termasuk pelepah kurma itu bertasbih. Nah, jadi bisa membantu orang lain, meringankan azab orang lain karena tasbihnya tadi, doanya tadi. Wa kadzalika fima fihi barakatun kadzikri. Apalagi zikir wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, mimba bi aula, lebih utama, pasti lebih bermanfaat dan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fathul Bari juz 2 juz 1 halaman 425, kami hitung dari atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baris yang ke-11 dari atas di sebelah kiri. Walaysa fi siyaqi ma yaqta'u ala annahu basharal wad'a biyadihil karima bal yahtamilu ay yakuna amara bihi wa qad ta'assa Buraidah ibnul Hasib as-sahabiyyu bidzalika fa'awsa ay yudha ala qabrihi jaridatan kama sayati fil janaiz min hadzal kitab wa huwa aula ay yuttaba'a min ghairi. Ada yang berpendapat yang bercerita bahwa sahabat Buraidah ibnul Hasib. Buraidah ibnul Hasib ini sahabat, as-sahabi. Beliau berpesan, kalau saya mati, tolong kuburan saya dikasih tumbuh-tumbuhan, entah rumput yang bagus, begitulah. Kalau beliau pesannya pelepah korma, itu maksudnya tumbuh-tumbuhan lah kalau di tempat kita, supaya nggak merepotkan dan menyulitkan. Kenapa? Kalau tumbuh-tumbuhan itu, kalau tanaman itu pohon besar di kuburan keluarga kita, bayangkan akarnya. Jangan, cukup rumput, yang penting makhluk Allah, tumbuhan yang masih hidup, itulah. Meskipun nanti ada pendapat yang lain, tidak menutup pendapat yang lain. Silahkan, kami cuma membacakan saja. Ini Fathul Bari juz 1 halaman 425 di sebelah kiri agak di bawah. Yang terakhir, ini jelas kuburan orang Islam. Kana muslimain wa qala la yajuzu ay yuqala innahuma kana kafirain li'annahuma law kana kafirain lam yada' lahuma bi takhfifil adzabi wa la tarajjahu lahuma. Walau kana dzalika min khasaisihi la bayyanahu. Kami ulangi, walau kana dan andai saja, dzalika apa hal tersebut, meletakkan tumbuh-tumbuhan, bunga atau pelepah pohon korma, min khasaisihi, yaitu termasuk kekhususan, hanya khusus untuk Nabi, la bayyanahu, maka pasti Nabi sudah menjelaskan bahwa ini khusus untuk saya. Tidak khusus untuk Nabi itu, dan tidak hanya khusus untuk kuburan tertentu, untuk siapa saja yang mau, yang tidak mau nggak ada masalah, kan ini bukan suatu kewajiban. Sama dengan ketika ada orang itu, Nabi pernah nyolatin sholat di kuburan marbotnya, bukan hanya sekali, 2 kali, karena marbot Nabi itu ada laki, ada perempuan, dan itu tidak khusus. Tidak benar kalau ada orang mengatakan itu kok khusus. Andai saja khusus, Nabi pasti sudah menyampaikan. Karena yang makmum itu sahabat banyak sekali. Nabi pasti bilang, jangan ini khusus untuk saya. Buktinya yang makmum banyak di atas kuburan itu, sahabat itu. Dan itu sudah disolatin, itu mayat itu, marbot itu udah disolatin. Bukan, itu kan belum disolatin, bohong lagi nanti. Tidak, itu udah disolatin semalam. Marbot itu karena berpesan, kalau saya wafat di waktu malam, jangan ngerepotin Nabi, khawatir Nabi itu diintai oleh orang kafir lalu dibunuh, masih banyak yang membutuhkan Nabi itu. Tapi setelah pagi Nabi nanya, mana nih marbot, wafat Nabi semalam, lalu tolong dong tunjukkan saya ke kuburannya. Lalu Nabi menyolatin sholat ghaib di kuburannya. Lanjut, marra bi qabrain jadidain annahu sallallahu alaihi wasallam marra bil baqi. Jadi kuburan Baqi itu kuburannya orang Islam.
Jadi muslimain. Wa qala man dafantum al-yawma hahuna, atau dufintum, kalau dufintum itu dikebumikan, fahada yadullu ala annahu ma kana muslimain li'anna al-baqi'a maqbaratul muslimin wa yuqawwi kaunuhuma kana muslimain. Demikian sekali lagi kami sampaikan, kalau ada pendapat yang berbeda silahkan, kami hanya membacakan dan tidak mengklaim bahwa kami yang paling benar. Kami hanya membacakan, itu hadis Bukhari 216, penjelasannya semua lengkap ada di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 421 di sebelah kiri atas sampai 426 Fathul Bari di sebelah kanan. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.